Raksasa investor asal Jepang SoftBank lagi-lagi kena pukulan besar di masa pandemi COVID-19 lantaran startup yang mendapat suntikan dana justru mengumumkan bendera putih alias bangkrut. Kali ini terjadi pada Greensill Capital. Greensill Capital dikabarkan mengajukan perlindungan kebangkrutan pada 8 Maret 2021 beberapa hari setelah regulator mengambil alih unit perbankannya. Selain itu, Credit Suisse Group AG juga membekukan dana investasi yang penting untuk operasi perusahaan rintisan. Jadi Greensill ini adalah salah satu startup yang didukung habis-habisan oleh SoftBank. Greensill memiliki spesialisasi dalam rantai pasokan keuangan, tepatnya memberi sejenis uang muka jangka pendek bagi perusahaan untuk memperpanjang waktu mereka harus membayar tagihan, terutama kepada perusahaan yang berada di bawah radar bank tradisional yang lebih menyukai pelanggan besar dan juga mapan. Vision Fund dari SoftBank Group pernah menaksir valuasi Greensill hingga 4 miliar dolar Amerika Serikat. Didirikan oleh Lex Greensill kelahiran Australia, perusahaan ini menyebut dirinya sebagai startup teknologi yang bersaing dengan bank tradisional seperti Citigroup dan JP Morgan Chase & Co. Nah, mungkin sekarang SoftBank lagi ibaratnya ketar-ketir nih ya. Soalnya investasi 1,5 miliar dalam dolar Amerika Serikat lewat Vision Fund ke Greensill. Entah gimana nih nasibnya ke depan kalau misalnya pas di WeWork-kan investasinya di 18,5 miliar dolar. Yang ada yang kena pasti boncos. Iya, tidak hanya dari SoftBank tapi juga ada raksasa keuangan asal Rusia yaitu Credit Suisse yang juga deg-degan karena ternyata juga menggelontorkan 160 juta dolar Amerika untuk menambah modal ekuitas Greensill. Greensill yang juga direkomendasikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris David Cameron dan pernah disebut bisa menggandakan valuasinya menjadi 7 miliar dolar Amerika. Namun ternyata malah bangkrut. Ya, jadi kalau kita lihat ini investornya ada SoftBank lalu kemudian juga Credit Suisse ya terkait dengan Greensill ini. Dan kalau kita lihat salah satu pemicu dari keuangan Greensill yang seret ini lantaran adanya kredit macet yang berasal dari grup perusahaan GFG Alliance yaitu milik Raja Logam India Sanjeev Gupta yang saat ini mengalami kesulitan keuangan dan telah mulai default pada kewajibannya kepada Greensill. Kayaknya kalau kita lihat dari efek dari investasi ini banyak sekali ya efek dominonya. Pasti akan berlanjut lagi dan berurutan ini kalau efek domino seperti ini. Kebangkrutan modal Greensill menempatkan 50.000 pekerjaan dalam resiko. Dan ini juga sekaligus menunjukkan bagaimana masalah keuangan dapat sangat besar dalam mempengaruhi perekonomian Ana dan Monica ya. Kita lihat perkembangannya ke depan, kita beralih ke informasi lainnya lagi Ana. Iya, ini informasi yang menarik terkait dengan kisah asmara nih. Kalau kemarin di Indonesia gempar dengan kisah asmara, ini juga di global juga ada kisah asmara yang menggemparkan. Which one? Yang mana Erwin? Mungkin itu nanti Erwin yang jawab. Ini terkait dengan Mackenzie Scott, mantan istri Jeff Bezos, sekaligus salah satu wanita terkaya di dunia yang telah menikah lagi bersama dengan pasangan barunya. Scott berkomitmen menggelontorkan sebagian besar kekayaannya untuk amal. Scott dinikahi oleh seorang guru sains dari sekolah swasta di Lakeside, Seattle bernama Dan Jewett. Kabar pernikahan ini diumumkan oleh Scott dan Jewett lewat situs Giving Pledge, yaitu situs dari gerakan yang dibuat oleh Bill dan Melinda Gates dan Warren Buffett untuk mendorong filantropi miliarder. Mackenzie Scott bergelimangan harta dari hasil perceraiannya dengan orang terkaya di dunia, yaitu Jeff Bezos di tahun 2019 lalu. Kekayaan itu berasal dari 1/4 saham Bezos di Amazon yang diberikan kepada mantan istri. Scott pun mengantongi harta sekitar 53 miliar dolar Amerika atau setara angka ini dengan 7,9 triliun rupiah dan menjadi wanita terkaya ketiga di dunia dan menjadi salah satu dermawan terpenting. Mendengar kabar ini, Jeff Bezos, sang mantan, ikut berbahagia. Harusnya seperti itu ya, sang mantan pun ikut berbahagia. Lewat sebuah pernyataan melalui juru bicara Amazon, Bezos menyebut Dan Jewett sebagai pria yang luar biasa. Ia pun memberikan selamat kepada pasangan murah hati ini. Nah gitu ya, kalau ditanya which one casesnya yang hampir sama seperti yang terjadi dalam negeri. Tapi tetap seperti itu Anneke dan Monica ya, kalau punya mantan ya tetap harus berkomunikasi baik. Memang siapa yang tidak berkomunikasi dengan baik sih Kak Erwin? Bahkan sebagai mantan kita tetap harus support untuk kegiatan mantan kita selama ini untuk hal yang seperti positif. itu ya. Idealnya sepertinya. Jeff Bezos ini, Monica dan Anna
juga mantannya. Ini Scott pernah terikat dalam pernikahan selama 25 tahun loh, nggak tanggung-tanggung sampai seperempat abad ya. Dan pas pisah, syukurlah ini kedua mantan ini masih baik-baik saja. Dan Bezos sebagai orang paling kaya pun, ini mantan bukan sembarang mantan ya, tapi mantannya orang paling kaya, memperlihatkan ke ex istrinya bahwa saya masih peduli selama kamu bahagia. Iya, Kisah tapi sama memang bahagia dan pisahnya baik-baik karena dikasih saham Amazon yang harganya naik terus dan Iya. tidak akan pernah kering dompetnya Scott. Mungkin kalau yang pihak sebelah sana diberikan saham atau sesuatu yang menunjang daya hidup begitu kan. Pasti Tetap bakal ya. baik-baik saja ya. Iya, ini masalah uang mungkin ya. Tapi term and conditions applies. Bagaimana Iya. mantan kita tetap bisa baik ke kita ya. Iya betul, jadi memang Scott ini sangat dermawan ya, di mana ia memberikan donasi 4,2 miliar dolar Amerika atau 60,06 triliun rupiah kepada 384 organisasi pada Desember 2020. Dengan kebaikan hati seperti ini saja masih memungkinkan terjadinya perceraian. Tapi sangat dermawan sekali ya, sekali memberikan sumbangan ini mencapai 60 triliun dolar Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat Scott ini juga mengajarkan kita semakin banyak berbagi. Di mana harta kita ini tidak akan pernah kurang ya walaupun kita berbagi. Walaupun memang harta dia dari saham Amazon yang tadi angkanya mencapai 53 miliar dolar. Dan juga Mackenzie Scott ini bahkan meminta kepada timnya untuk bisa mengamalkan dananya dengan lebih cepat. Hartanya tidak akan berkurang kalau kita berbagi, apalagi berbaginya ke mantan ya kan, ya niatnya lebih mulia ya. Hartanya pasti akan dikembalikan lagi berlipat-lipat karena niatnya bagus. Gimana kalau Erwin siap berbagi ke mantan? Kembali ke saya lagi ya.